Baik, saya lanjutkan kuliah mengenai stilben, dihidrostilben, 2-aryl benzofuran, dan oligostilbenoid. Sebelum kita masuk lebih dalam ke NMR, kita perlu melihat stilben dan chalcone dari segi biosintesis. Stilben itu serupa tidak sama dengan chalcone karena keduanya berasal dari prekursor yang sama, yaitu cinnamoyl triketida. Pembentukan chalcone terjadi karena adanya enzim chalcone sintase. Sementara prekursor yang sama untuk pembentukan stilben itu menggunakan katalis enzim stilben sintase. Persamaan antara chalcone dan stilben itu adanya gugus alkena yang menjembatani antara dua aromatiknya. Dari segi perbedaan, untuk chalcone gugus alkena terkonjugasi dengan keton, sedangkan stilben itu tidak memiliki gugus keton. Oleh karenanya, kerangka dasar chalcone itu adalah C6, C3, C6. Dan stilben itu adalah C6, C2, C6. Nah, ini pola oksigenasinya sendiri, dia itu mirip baik antara chalcone, flavonoid, dan stilben. Jadi di posisi sini ya, atau di sini. Nah, struktur dasar stilben yang ditemukan pada tumbuh-tumbuhan itu umumnya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi contoh di sini ada pinosilvin. Pinosilvin ini merupakan stilben yang ditemukan pada beberapa tumbuhan seperti contohnya pinus dari famili Pinaceae, kemudian lidera dari famili Lauraceae. Berikutnya resveratrol. Nah, resveratrol ini stilben yang cukup luas penyebarannya, termasuk famili Leguminosae, Liliaceae, Myrtaceae, Gramineae. Nah, yang paling terkenal itu adalah famili Vitaceae yang kita kenal sebagai buah anggur atau Vitis vinifera. Pisiatanol. Untuk pisiatanol ini cukup tersebar pada tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan dari genus Macaranga. Jadi dia umum di Macaranga. Selain itu juga terkenal isomer dari pisiatanol itu adalah oksiresveratrol. Yang ini. Oksiresveratrol. Senyawa ini merupakan metabolit khas dari tumbuhan famili Moraceae dan Murbei. Kalau kita umum taunya Murbei ya. Selanjutnya senyawa turunan pentahidroksistilben. Ini tidak banyak dijumpai pada tumbuhan, tapi senyawa ini merupakan marker pada tumbuhan eukaliptus. Berikutnya kita lihat ciri dari struktur stilben. Nah, yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi pada spektrum proton NMR, yaitu sepasang doublet dari sinyal alkena di substitusi 1,2 dengan tetapan koplingnya adalah sekitar 16-17 Hz, yang berarti dia itu adalah alkena trans ya. Atau kalau dia koplingnya sekitar 10-12 Hz, itu berarti dia cis. Memang ciri yang sama juga kita temukan pada chalcone. Jadi chalcone sama stilben sama-sama punya doublet alkena trans. Hanya saja untuk stilben itu lebih shielding dibandingkan dengan chalcone. Jadi kalau di daerah stilben itu adalah 7,6,9, tapi kalau chalcone dia lebih ke sekitar 7,4-7,8 ppm. Yang berikutnya yang jadi ciri salah satu yang paling terlihat pada kalau di proton yang tadi, tapi kalau karbon kita bisa lihat bahwa untuk karbon ini cirinya adalah gugus fungsi oksiaryl. Jadi kalau oksiaryl itu yang kayak begini ya. Nah, ini untuk stilben dia lebih shielding di kisaran 155-160 ppm. Tapi kalau chalcone dia lebih deshielding. Untuk oksiarylnya itu 160-170 ppm. Berikutnya pada stilben itu terdapat gugus fungsi oksigen yang sudah pasti ada pada stilben dan dimiliki oleh cincin A. Yaitu cincin A-nya itu adalah posisi gugus 35 dihidroksifenil. Jadi seperti ini. Di OH, sini OH. Ini posisi
3 di posisi 5. Karena gugus ini sifatnya simetri, maka dua sinyal oksiarelnya itu adalah sama. Jadi karbon di sini dan di sini itu sama, kemudian karbon aromatik metinnya itu juga sama geserannya.